Al-Hadis Sabi an Imaduddin, tentang pokok atau juga fondasi agama. Baik, man tasatian takromuna. Qurrata a'yun. Iqra'i Ustaz. al-hadis. Hasanan. Matan al-hadis. An Abi an Abi Ruqayyah Tamimi ibnu Ausin Ad-dari Ad-Dari radhiyallahu anhu anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam qala ad-dinu nasihah qulna liman qala Allahi wali kitabihi lillahi lillahi wali kitabihi wali rasulihi wal a'immati li'a'immati li a'immati al muslimina wa ammatihi rawahu Muslim. Baik, jazakillah ya qurrata a'yun. Hadza huwa matnul hadis ya. An Abi Ruqayyah Tamim bin Ausin Ad-Dari radhiyallahu anhu anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala ad-dinun nasihatu. Qulna liman? Qala lillahi wal kitabihi wali rasulihi wali a'immatil muslimin wa ammatihim. Rawahu Muslim. Jadi dari Abu Ruqayyah Tamim bin Aus Ad-Dari. Semoga Allah meridhoinya, bahwa Nabi SAW bersabda, agama itu nasihat. Kami berkata, untuk siapa? Nabi menjawab, untuk Allah, untuk kitabnya, untuk rasulnya, dan untuk para pemimpin kaum muslimin, dan untuk masyarakat umum. Rawahu diriwayatkan oleh Imam Muslim. Hadal hadis yarwihi Abu Ruqayyah. Ismuhu Tamim ibni Ausin. Tamim ibni Ausin Ad-Dari. Ya. Nisbatun ila ahadi ajdadihi. Ini sama nisyatun ya, mungkin nisbatun. Nisbatun. Jadi yang meriwayatkan hadis adalah namanya Tamim bin Aus Ad-Dari. Ad-Dari itu dinisbahkan ya atau dihubungkan kepada salah satu dari buyutnya, Ad-Dari, kakeknya atau mungkin kakeknya, bapak kakeknya gitu kan, atau ya pokoknya buyutnya lah gitu ya. Atau bisa dinisbahkan ke Ad-Dairi. Jadi ada ya, dinisbahkan kepada Ad-Dari atau Ad-Dairi. Kalau Ad-Dairi nisbatun ila dair. Dair itu tempat. Tempat kana yata'abbadu qabla islamihi. Yang beliau menggunakan dair itu tempat untuk beribadah sebelum masuk Islam. Ya, asluhu huwa Nasrani ya. Wa yukna bi ibnatihi al-wahidah allati lam yu'aqqab ya. Lam yulaqqab ya sebenarnya ini ya. Lam yulaqqab Jadi allati lam yulaqqab ghairuha Ruqayyah. Jadi beliau dipanggil Abu Ruqayyah karena beliau punya anak perempuan satu-satunya yang mana tidak diberikan julukan selain itu, yaitu Abu Ruqayyah. Wa kana islamuhu ma'a akhihi Nu'aim sanata tis'in. Bahwa masuk Islamnya Tamim ibn Aus ini adalah ya, bersama saudaranya tahun 9 Hijriah. Wa kana rahibu ahli asrihi. Beliau pada sebelum Islam adalah seorang pendeta, ya, rahib.
Kalau rohib berarti pendeta Nasrani. Ya. Kalau al-hibr atau ahbar itu berarti pendeta Yahudi. Tapi kalau disebut ahlul kitab itu berarti dua-duanya masuk. Kalau ahlul kitab berarti untuk pendeta dari kalangan Yahudi atau pendeta dari kalangan Nasrani atau orang yang dianggap sebagai ulama. Ulama dari dua agama Yahudi dan Nasrani, ahlul kitab. Tapi kalau cara khusus untuk menerangkan bahwa dia adalah ulama dari Yahudi, ulama dari Nasrani, maka istilahnya adalah Hibrun untuk Yahudi, Rohibun untuk Nasrani. Rohib itu artinya orang yang rajin, tekun beribadah. Ini seperti itu ya. Karenanya sahabat-sahabat juga disebut ruhban. Ada istilah ya, untuk para sahabat bukan ruhbanun bil laili wa fursanun bin nahar. Ruhban artinya rohibun ya, ahli ibadah. Para sahabat sangat ahli, sangat tekun, sangat taat dalam beribadah ketika di malam hari. Ya, artinya memang di malam hari itu mereka gunakan untuk ya banyak beribadah. Maka disebut dengan ruhbanun bil laili. Namun di siang harinya penuh antusias. Fursanun bin nahar. Seperti kuda yang lari cepat, yang begitu semangat. Ya. Nah begitulah sahabat. Fursanun bin nahar. Di siang hari sebagai atau ibaratnya seperti kuda. Nah, idan Tamim ibni Aus huwa rohibu ahli asrihi. Pada masanya beliau adalah seorang rahib yang ahli ibadah, abidu Palestina. Beliau tinggal di Palestina sebagai ahli ibadah yang memang beliau adalah ahli kitab ya di Adiyana An-Nasraniyah. Palestina adalah tempatnya ya para Nasrani ya. Sebelumnya nggak ada Yahudi, ya. Adanya Palestina itu ya Nasrani dan juga Islam. Ya. Nah sekarang Yahudi berusaha untuk menganeksasi, mengusir semuanya. Bukan hanya umat Islam yang diusir, tapi orang Nasrani pun diusir. Nah ba'da islamihi kana kasirut tahajud. Karena di masa sebelum Islam beliau memang ahlul ibadah, ya. Wa fi islamihi aidon annahu min ahlil ibadah, fakana huwa kasirut tahajjudi. Beliau sangat banyak, sangat tekun ya, dalam melakukan ibadah tahajud. Ya selain daripada ibadah lain yang beliau lakukan, di antaranya tahajud. Nah yang unik dalam kisah Tamim ibni Aus di antaranya adalah bahwa beliau pernah melihat dabah yang disampaikan oleh Nabi bahwa itu adalah dabatu dajjal, binatang yang akan menjadi ya, tanda akhir zaman keluarnya dajjal. Jadi keluar dajjal itu nanti diingat juga dengan dabah. Jadi kisahnya beliau pernah menyeberangi lautan ya. Menyeberangi lautan dan beliau melihat itu ada dabah yang unik gitu kan atau yang tidak seperti biasanya binatang yang ada di lautan. Maka akhirnya ya beliau menceritakan kepada Rasul saat ya beliau ya bersama Rasul, lalu ya Rasul mengatakan ya itulah dabah ya. Dabatul dajjal ya. Dabah yang memang nanti akan bersama dajjal. Wallahu a'lam. Ya, hakada ma yata'allaqu bi Tamim ibni Aus ad-Dari. Makna al-kalimat al-ghoribah qaluhu ad-din yakni bizalika dinul amal. Jadi agama maksudnya adalah agama yang memerintah untuk bekerja. Di anna dina yang qasim ila qismainin. Ya. Dinu amalin wa dinu jazain. Jadi ada agama yang terkait dengan pekerjaan, perbuatan, ada agama yang terkait dengan balasan. Ya.
Wa qauluhu ta'ala maliki yaumiddin al-murad bihi dinul jaza. Kalau dalam ayat di surat Al-Fatihah ayat 4 yang selalu kita baca minimal 17 kali ya, kita baca maliki yaumiddin, itu kan artinya dinul jaza. Bahwa ya sesuatu yang dimaksud dengan agama adalah balasan. Nanti kita akan mendapatkan balasan dari seluruh perbuatan yang kita lakukan selama di dunia. Sementara qaulu ta'ala wa raditu lakumul islama dina, ya, aku ridho untukmu, untuk kalian wahai kaum muslimin, Islam sebagai agama. Nah, yang dimaksud dengan dinu al-amal di sini adalah bagaimana orang senantiasa memiliki atau menganut ajaran Islam sebagai agama amal, sebagai amal yang selalu dilakukan setiap hari sesuai dengan ajaran Islam. Ya, jadi harus bisa kita pahami gitu kan. Hunaka kismaini fi makna din, ada dinu amalin, dinu jazain. Wa qauluhu huna ad-dinun nasihah al-murad bihi dinul amal. Ya. Jadi tentang ad-din an-nasihatu berarti tentang agama sebagai aktivitas kegiatan, wan nasihatu bimana ikhlasus syai'i. Tidak seperti yang kita pahami ya, termasuk saya yang memahami juga, nasihat itu kan seperti nasihat ya. Tapi hakikatnya cara ya spesifik makna nasihat adalah ikhlas. Ya, suci, bersih, tulus ya. Itulah an-nasihatu. Artinya ad-dinun nasihat, agama itu adalah keikhlasan. Agama yang diaktualisasikan, yang diamalkan, yang dikerjakan adalah keikhlasan. Mengikhlaskan sesuatu karena Allah Subhanahu wa taala. Seseorang yang beragama hendaknya ya selalu melaksanakan kegiatan perintah Allah dengan keikhlasan, ketulusan. Bukan karena orang tua, bukan karena ya manusia lain ya, bukan karena ingin pujian ini itu enggak, tapi karena Allah Subhanahu wa taala. Bidzalika annallahu ta'ala yaqulu fi kitabihi fi suratil mulk al-ayat as-saniyah alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Allah yang menciptakan kematian dan kehidupan untuk menguji kalian siapa di antara kalian terbaik amalnya. Ahsanu amala maqala ya kasirun minal ulama ya bisyartain ya. Orang yang nanti mendapatkan ahsanu amala harus memenuhi dua syarat. Fal awwalu al-ikhlas ya, bahwa seluruh perbuatannya karena Allah, ikhlas karena Allah. Wasaniyan muwafiqun bisyariatillah. Mutadikun bisyariatir Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Jadi yang kedua adalah syaratnya yang mengikuti atau sesuai dengan syariat Allah dan juga syariat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ada huwa an-nasihatu wa qablahu ad-din. Wa makna an-nasihatu lughatan. Ya, ini kita pahami lagi ya cara spesifik tentang makna nasihat. Ya. An-nasihatu lughatan ya ikhlas ya. Min nasahatil qaul wal amal. Ai akhlastuhu. Jadi kata ikhlas, kata nasihat itu keikhlasan, ketulusan ya yang dilakukan dari perkataan maupun perbuatan ya. Maka nasahatil qaul atau nasahtul qaula wal amala ya. Nasahtu, aku senantiasa berkata, wal amal berbuat dengan nasihat arti dengan keikhlasan, ketulusan. Ya, dan ma ta'ala kalimatu an-nasihatu logotan ya. Wa fi syar'i ikhlasun niyah minal ghishyi lil mansuhi lahu. Cara syariat kata niat, kata nasihat adalah mengikhlaskan niat dari al-ghish, mana al-ghish kecurangan, tipu daya, ya.
lil mansuh lahu, pada orang yang diberikan nasihat atau yang sedang dia berbicara dengannya, sedang diajak bicara. Tutlaqun nasihatu fi lughatil Arab al-amrayn. Sementara menurut bahasa Arab, nasihat itu pada dua perkara. Pertama, al-itlaqul awal bimakna al-khulus minasyawaib. Ya. Itlaqul awal berarti ketulusan, bersih dari segala kontaminasi, segala kotoran. Kalau kita berkata, maka tulus, ikhlas, tidak ada embel-embel, kedustaan, kebohongan, kecurangan, tipu daya. Ada huwa makna awal fil qaul, kadzalikal amal. Dalam pekerjaan begitu juga, aktivitas begitu juga. Nasihat atau ikhlas ya dalam perbuatan yang bersih dari syawaib. Ya, kontaminasi yang bisa saja berisi maksiat, berisi pelanggaran, berisi kelalaian. Tsumma al-itlaq asani bimana al-ilti'am baina syai'aini. Al-ilti'am artinya ya keserasian, ya. Keserasian antara dua perkara. Nah, tadi ya yang kultu anifan di makna ayyukum ahsanu amala. Ya, ayyukum ahsanu amala yajibu an yatawaffar syai'ain, ya. Al-awwal madza? Al-ikhlas, wa tsaniyan muwafiqun bi syariatillah. Amma makna nasib bil mafhum asy-syar'i yajibu an tashmula jami'a syu'unil hayah. Adapun makna nasihat dengan makna secara syar'i harus mencakup seluruh aktivitas kehidupan. Sawaun al-ibadat awil adat, ya, baik terkait dengan ibadah ataupun terkait dengan kebiasaan adat. Ya. Jadi ibadah kita harus senantiasa nasihat, artinya bersih. Kebiasaan kita pun harus senantiasa nasihat, bersih, tulus, ikhlas. Untuk apa? Lillahi wali rasulihi. Ya, untuk Allah, untuk Rasulnya, untuk ya kitabnya juga ya sebenarnya di sini kurang satu, kitabnya, dan untuk a'immatil muslimin, para pemimpin kaum muslimin, dan amatihim. Nah, pada haza ya kaifa makna lillah wa li rasulihi wal kitabihi wa li a'immatil muslimin wa amatihim, sawfa nanzur pada dalika ya. Yaqulu fi kitab Ibnu Daqiq Al-Id, ya. Ini yang punya buku ya bisa diikuti buka bukunya. Makna laisa litamim ad-dari radhiyallahu anhu ghairu hadal hadis. Ya sebagaimana beliau punya anak satu-satunya, beliau juga punya hadis satu-satunya ini. Enggak ada lagi hadis yang lain kecuali hadis tentang ad-dinun nasihat. Ya, menarik juga kan? Beliau punya anak satu, yaitu Ruqayyah, bidzalika yud'a bi Abi Ruqayyah, wa aidan annahu laisa lahu ya, laisa lahu hadisun akhar illa hadal hadis. Ya, kenapa? Ya, karena beliau memang tidak lama berjumpa dengan Nabi. Ya. Beliau kan masuk Islam pada tahun ke-9 Hijriah. Ya. Bisa jadi ya beliau belum berjumpa dengan Nabi. Saat itu belum berjumpa. Ya. Pas ketemu, yang tadi diceritakan, ketemu dengan Nabi, lalu menceritakan tentang sesuatu yang dia ya lihat ya, tentang dabah itu, lalu beliau yang mendapatkan hadis dari Nabi, ad-dinun nasihat. Setelah itu mungkin lam yaltaqi sanian ya walam yasma min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam hadisan ya. Jadi setelah itu enggak bertemu lagi bisa jadi ya, atau juga enggak pernah mendengar. Ya kalaupun mungkin berjumpa tapi tidak pernah mendengar lagi hadis dari Nabi. Nah, wa nasihatu kalimatun jami'atun makna iradatu jumlatil khair. Kata nasihat itu adalah kata yang kompleks ya, jami'ah ya. Kalau dalam bahasanya ulama itu ya jawami al-kalim. Ya. Artinya kata singkat, padat, penuh makna. Kalimatun jami'ah. Jadi kata yang sangat
kompleks maknanya, ya, iradata jami'i jumlati khairin, yang menginginkan berbagai kebaikan, hiyazatan lihazil mansu lahu, yang dituju untuk kebaikan orang yang mendapatkan nasihat. Ya, kayak kita tentunya berharap nasihat, ya. Nasihat dari Allah, nasihat dari Rasul, nasihat dari kita, dan juga dari para pemimpin. Atau juga kita berharap ingin mendapatkan kebaikan-kebaikan dari apa yang kita, ya, dapatkan dari agama Islam. Wahia min wajizil asma wa mukhtasiril kalam. Kata nasihat merupakan kata yang simple, wa mukhtasir kalam, dan juga kalimat yang singkat. Walaysa fi kalamil Arab kalimatun mufradah. Tidak ada dalam bahasa Arab kata yang unik, ya, kata yang simple dan ringkas ini, yastawfi biha al-ibarah, memenuhi berbagai ungkapan, an makna hadir kalimat, daripada makna ini atau dari kalimat ini, yaitu kalimat nasihat. Kama qalu fil falla laisa fi kalamil arab kalimatun ajma li khairai ad-dunya wal akhirah ma'an. Ya. Bagaimana, ya, para ulama berkata dalam kitab Al-Falla, ya, tidak ada dalam perkataan orang Arab kata yang ajma, kata yang melingkupi seluruhnya, yaitu untuk dua kebaikan, ya, ad-dunya dan kebaikan akhirat secara bersamaan. Berarti nasihat ini, ya, adalah kata yang memang tidak, ya, sembarangan, ya. Baik, wa ma'na qaulu ad-dinu nasiha ai imaduddin. Jadi ad-dinu nasiha artinya adalah imaduddin, fondasi agama. Fondasi agama adalah nasihat. Wa qawamuhu an-nasihatu. Ya, jadi yang mampu menguatkan, menegakkan agama adalah nasihat itu. Taqauli al-hajju arafah, seperti ungkapan haji arafah. Ai imadudu wa mu'zamuhu, fondasi dan juga, ya, tonggaknya. Wa amma tafsirun nasihat wa anwa'uha faqala al-Khitabi wa ghairuhu min ulama. Adapun, ya, tafsiran nasihat dan macam-macamnya, maka Imam Al-Khitabi dan para ulama lain berkata. Ini akan kita lihat makna dari nasihat. Kenapa kok disebutkan lillah, wali kitabihi, wali rasulihi, wali a'immatil muslimin. Al-awwal an-nasihatu lillah. An-nasihatu lillah maknaha munsarifun ilal iman bihi. Jadi bukan berarti Allah butuh nasihat, ya, tapi kita lah yang membutuhkan nasihat. Dan nanti kepada Allah bagaimana caranya? Maksudnya adalah nasihat lillah munsarifun ilal iman, terkait dengan keimanan. Jadi kita diperintah menjadikan nasihat lillah itu beriman kepada Allah dengan sebaik-baik iman, wa nafi asyirki anhu, dan menghilangkan kemusyrikan, ya, menjauhkan diri dari kemusyrikan, wa tarkil ilhad fi sifatihi wa wasafahu bi sifatil kamal wal jalal, ya, kulliha. Dan juga menghilangkan atau meninggalkan al-ilhad, keingkaran, ya, keingkaran terhadap sifat-sifat Allah, dan wa wasafahu bi sifatil kamal, dan melekatkan sifat yang sempurna untuk Allah, wal jalal, yang agung secara keseluruhan. Wa tanzihuhu an jami'in naqais, sebagaimana juga kita diperintah untuk membersihkan, ya, tentang Allah Subhanahu wa ta'ala dari berbagai kekurangan. Wal qiyam bi ta'atihi, berusaha untuk mentaati perintah Allah, wajtinabu ma'siyatihi, menghindarkan diri dari berbuat maksiat, wal hubbu fihi wal bughdu fihi, ketika mencintai sesuatu karena Allah, ketika membenci sesuatu karena Allah pula. Ya, misalkan, ya,
ada dua sahabat, ya. Maka ketika dua sahabat ini berjumpa dalam Islam, harus disandarkan bahwa dia bersahabat karena Allah. Ya, saling mencintai, ya, artinya percinta persahabatan, ataupun juga mungkin kalau dalam pasangan yang mencintai karena Allah, ya sesama pasangan. Ya. Karena dan ketika terjadi ya, perpisahan atau kemarahan, ada itu karena Allah. Misalkan kalau ada sahabatnya melakukan sesuatu yang melanggar syariat Allah, maka dia marah. Marahnya karena Allah. Marah karena tidak suka dengan perbuatan yang dilakukan oleh saudaranya atau pasangannya. Wa jihadu man kaffara bihi. Dan juga menegakkan jihad terhadap orang yang mengingkari Allah Subhanahu wa taala, kufur terhadap Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu kalimat jihad ini harus kita pahami bukan sekedar kital, ya. Jihad itu artinya berusaha mengarahkan potensi untuk menjelaskan kepada orang yang ingkar, bukan dengan pedang, tapi dengan kata-kata. Bukan dengan kekerasan, tapi dengan ya kelembutan atau dengan hal yang akan mampu ya dari yang mendengar dari orang kafir ini untuk menerima. Artinya dakwah ya. Jadi jihad itu bukan melulu diungkapkan dengan kital ya perang, tapi dengan mengerahkan segala potensi yang dimiliki, baik tenaga atau pikiran atau juga harta. Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Dalam ayat dikatakan demikian, dan orang-orang yang mengerahkan potensinya berjuang, berjihad ya di jalan Allah menuju jalan-jalan kami, maka akan kami ya berikan arah pada jalan kami ya. Nah, jadi wa jihadu man kafara bihi wal i'tiraf bi ni'matihi wa syukri 'alaiha. Senantiasa mengakui akan kenikmatan yang Allah anugerahkan dan mensyukuri nikmat tersebut. Wal ikhlas fi jami' umur wa du'a ila jamil awsaf al-mazkurah. Begitu juga ya, senantiasa ikhlas dan berbagai perkara dan urusan, berdoa ya menggunakan seluruh sifat Allah Subhanahu wa taala. Ya, misalkan kalau kita berdoa bisa kita ambil salah satunya atau kita sebutkan semuanya ya, ada yang 99 nama dengan sifat-sifat Allah yang banyak bisa kita pakai. Misalkan ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, ya Malik, ya Al-Qudus, ya Salam, ya Mu'min, ya dan berbagai hal. Ini namanya berusaha untuk menggunakan kalimat atau sifat-sifat Allah dalam berdoa. Al-Mazkurah yang disebutkan wal hasu 'alaiha wa talattu bin nas. Penuh dengan vitalitas, semangat dan juga senantiasa bersikap lembut kepada manusia. Hadza huwa an-nasihatu lillah. Qala al-khitabi wa haqiqatu hadhil awsaf raji'atun ilal abadi fi nushi nafsuhu. Sebenarnya perkara-perkara yang tadi disebutkan an-nasihatu lillah ini adalah kembali kepada manusia, kepada kita ya, kepada yang melakukannya. Karena itu kita butuh nasihat. Ya. Bukan Allah yang butuh nasihat. Ya, fa inna Allah subhanahu ghaniyun an nushin nasih. Karena Allah tidak membutuhkan sama sekali nasihat orang yang memberi nasihat. Ya, butuhnya Allah apa ya dengan nasihat kita? Nggak ada. Kitalah yang butuh nasihat dari Allah Subhanahu wa taala. Caranya bagaimana? Nasihat untuk Allah yaitu dengan beriman, menjauhi kemusyrikan, meninggalkan pengingkaran, dan juga senantiasa ya melakukan hal-hal yang baik, melaksanakan perintahnya, menjauhi larangan, wa ghairu zalika mimma dzukira anifan. Tsumma as-sani an-nasihatu li kitabillah. Nasihat untuk kitab Allah yaitu Al-Qur'an. Wa amman nasihatu li kitabihi subhanahu wa ta'ala fabil iman bi annahu kalamullah ta'ala wa tanzilihi. Jadi kitab Allah itu artinya kita beriman sebagai sarana nasihat dengan beriman kepada Al-Qur'an, bahwa Al-Qur'an adalah kalamullah, firman Allah. Dan
ya, tanzil ya, yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. La yushbihuhu syai'un min kalamin nas. Sama sekali tidak serupa, sama sekali tidak mirip, sedikit pun tidak mirip dengan berbagai perkataan yang disampaikan oleh manusia. Walaupun lughatul Quran, lughatul Arab, laisa kal Arabi. Walaupun bahasa Quran adalah bahasa Arab, tapi tidak seperti bahasa Arab umumnya. Mungkin ada kemiripan atau mungkin ada kesesuaian menurut kita, tapi hakikatnya itu berbeda. Mungkin ada yang mengatakan Al-Quran mengikuti bahasa Arab, bisa jadi, tapi bisa jadi juga Al-Quran lah yang memberikan contoh kepada bahasa Arab. Bahasa Arabnya mengikut bahasa Al-Quran. Ya, laisa ya musyabbahun, ya, tidak serupa, ya, sedikit pun dari kalam an-nas. Wala yaqdiru ala misli ahadun minal khalqi, ya, tidak ada yang mampu untuk membuat seperti Al-Quran, siapapun nggak bisa. Minal khalqi, dari makhluk-makhluk yang ada. Qul ini ditamatil jinnu wal insu ala ayatu bimithli hadzal Qur'an la ya'tu bimithlihi, ya, walau kana ba'duhum bi ba'din zahira. Ya, katakanlah, ya, sekiranya berkumpul jin dan manusia seluruhnya mengerahkan segala potensi, menggunakan perangkat-perangkatnya untuk mendatangkan seperti Al-Quran, tidak akan bisa, tidak akan mampu untuk mendatangkan seperti Al-Quran, walaupun cuma satu kalimat atau satu kata. Nah, ya, tsumma ta'zimuhu wa tilawatuhu haqqa tilawati. Kemudian senantiasa memuliakan, mengagungkan Al-Quran, senantiasa membaca Al-Quran sebaik-baik tilawah, sebaik-baik bacaan. Wa tahsiniha, memperbagus bacaan, walau khusyuk indaha, senantiasa khusyuk di saat membaca. Wa iqamatu hurufin fi tilawah, senantiasa menegakkan huruf-hurufnya dalam tilawatil Quran. Ya. Misalkan kan di sana ada makharijul huruf, ya, ada ismam, ya, ada halaq, ada izhar, ada gunnah. Nah, ini dilakukan atau dilaksanakan, ya, dilaksanakan, ya, apa kewajibannya atau juga haknya huruf. Wadabbu anhu litakwili al-muharrifin, berusaha untuk membantah takwilnya orang-orang yang menyimpang. Ya. Jadi azabu anhu, ya, pokoknya ketika terdapat penyimpangan-penyimpangan terkait dengan tafsiran, makna, ya, penyampaian Al-Quran, maka dia berusaha untuk membantahnya. Wat tasdik bima fihi, dan senantiasa bersikap, ya, membenarkan, ya, membenarkan apa yang ada dalam Al-Quran. Ya. Jangan ingkari itu Al-Quran. Meskipun mungkin dia belum mampu untuk melaksanakan, tapi jangan ingkari. Ya, misalkan kan ada orang yang mengatakan, kenapa sih dalam warisan itu, ya, wanita, ya, bagiannya itu, ya, satu, ya, sementara laki-laki dua, ya. Jadi laki banding dengan perempuan itu, ya, lakinya dua, maka perempuannya satu. Kenapa begitu kan itu? Ini nggak adil menurut mereka. Apalagi zaman sekarang ada wanita yang bekerja mencari nafkah, menjadi tulang punggung keluarga. Bukan berarti dengan model seperti itu berubah apa yang ada dalam Al-Quran. Al-Quran tetap begitu. Meskipun mungkin, ya, dia melihat realitanya seperti itu, tapi jangan dirubah. Atau juga dalam hal lain. Ya, wa tasdiq bima fihi walukub ma'akamihi, dan juga bagaimana, ya, mensikapi dengan baik hukum-hukum yang ada dalam Al-Quran. Ya. Watafahama ulumahu wa amsalahu, memahami ilmu-ilmu dan amsal-amsal yang ada dalam Al-Quran. Wal i'tibar bimawadi'ihi, mengambil ibrah, mengambil pelajaran dari berbagai tema yang ada dalam Al-Quran. Wat tafakkur fi ajaibihi, bertafakkur tentang keajaiban Al-Quran. Wal amalu bimuhkamihi,
senantiasa mengamalkan yang muhkam, wat taslim limutasyabihi, menerima ayat-ayat yang mutasyabih, wal bahsu an umumihi, membahas yang umum, yang sifatnya umum dikaji untuk mendapatkan apakah ada pengkhususan, wa du'a ilaihi wa ila ma dzakarna min nasihatihi, senantiasa mengajak masyarakat kepada Al-Qur'an, dan juga mengajak dari apa yang telah kami sebutkan tentang nasihat li kitabillah. Ada huwa at-tani. Tsumma as-salis an-nasihatu lirrasulillah. Ya, ini nampaknya cukup di bagian ini atau di dalam kajian ini ya, tidak perlu ditambah dengan lain karena memang dalam kitab sudah jelas ya tentang nasihat lillah wali rasuli kitabihi wali rasulihi wali a'immatil muslimin dan amatihin. Jadi kita nggak tambah-tambah kecuali yang ada dalam kitab saja. Wa amman nasihatu li rasuli sallallahu alaihi wasallam fatasdiquhu ala risalah. Adapun nasihat untuk Rasul artinya kembali kepada kita juga, hendaknya kita membenarkan risalah yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaitu Islam. Dan juga selain membenarkan, beriman dengan seluruh yang dibawa oleh beliau. Jadi ada orang yang memang membenarkan risalah tapi nggak mau beriman dengan apa yang dibawa oleh Rasulullah. Nah ini sama saja tidak akan diterima. Wa ta'atuhu fi amri wa nahyihi, mentaati ar-rasul ya dalam perintahnya maupun larangan-larangannya. Ya kalau yang perintah dilaksanakan ya dan larangan dijauhi. Wa nusratuhu hayyan wa maitan, dan juga bagaimana berusaha untuk membela, menolong Nabi, apakah Nabi masih hidup, itu sudah tidak ada tentunya bagi kita. Wa maitan, yang sudah meninggal. Nah inilah yang masih punya kewajiban kita untuk menolong Nabi. Maitannya, di saat beliau sudah tidak ada. Beliau memang sudah meninggal ya. Sudah menghadap Allah Subhanahu wa taala. Nah, banyak orang yang sekarang begitu berani ya untuk menghina Nabi. Kalaupun mungkin kita tidak membela, tidak masalah, tapi Allah lah yang membela. Allah yang akan segera memberikan balasan kepada mereka yang ya menjelekan atau menghina, ya mencela Nabi. Wa mu'adatu man adahu, memusuhi orang yang memusuhi Nabi. Wa muwalatu man walahu, setia dengan orang yang setia kepada Nabi. Ya, dekatkan diri kepada orang yang memang ya mendekat dirinya kepada Rasul, cinta kepada Rasul. Wa izamu haqqihi, memuliakan haknya Rasul, wa tauqirihi, menghormatinya, wa ihya'i tariqati wa sunnatihi, dan juga menghidupkan ya gaya hidup dan sunnah Nabi SAW, wa ijabatu da'watihi, merespon ya seruan Nabi, wa nasri sunnatihi wa nafituh ma'anha, menyebarkan sunnah dan menghilangkan tuduhan-tuduhan tentang sunnah tersebut, wastisar ulumuha wattafaqquh fi ma'aniha, berusaha juga untuk mendapatkan manfaat dari ilmu-ilmunya, lalu juga tafaqquh ya memahami makna yang ada di dalam hadis-hadis Nabi, wa du'a ilaiha, mengajak masyarakat untuk cinta kepada Rasul, wa talatu fi ta'limiha, bersikap lembut dalam mengajarkan ya sirah Nabi atau sejarah kehidupan Rasul, wa i'zamuha wa ijlaluha, memuliakan, mengagungkan ya, wa ta'addub inda qiraatiha, bersikap ya sopan, santun ya dalam membaca, wal imsak anil kalam, berusaha menahan diri dari berkata fiha, di dalam atau tentang ya hadis Nabi, bi ghairi ilmin, ya, tanpa memiliki ilmu pengetahuan, wa ijlalu ahliha lintisabihim ilaiha, dan juga memuliakan keluarganya yang memang
memiliki hubungan dengan Rasul. Wa takhalluqu bi akhlaqi, berakhlak dengan akhlak Nabi, wa ta'addubu bi adabihi, bersikap sopan ya, penuh dengan adab seperti adabnya Nabi, wa mahabbatu ahli baitihi, mencintai keluarganya, wa ashabihi, sahabat-sahabatnya, wa mujanabatu man ibtada'a fi sunnatihi, menghindari atau menjauhkan diri dari orang yang berbuat bid'ah dalam sunnahnya, au ta'arrada bi ahadin min ashabihi, atau juga bersikap ya kasar ya atau bersikap buruk terhadap salah satu dari sahabat Nabi dan berbagai atau ya jenis-jenis lainnya. Ada gua asalis an-nasihatu di Rasulillah. Tsumma rabi'an ila an-nasihatu li a'immatil muslimin. Amma nasihatu li a'immatil muslimin fa mu'awanatum al-haq. Ya, ini untuk pemimpin ya. Pemimpin dari kalangan umat Islam ya, bahwa apa yang menjadi nasihat bagi kita terhadap pemerintah ya, terhadap pemimpin. Ya, tentunya untuk kalangan umat Islam ya. Apa itu? Pemuawanatuh, menolong mereka dalam kebenaran ya. Berusaha untuk bergotong royong ya, untuk membantu kebenaran yang dilakukan oleh pemimpin. Wa ta'atuhum ya, dan juga mentaati mereka ya, wa amruhum ya bihi, dan segala urusan dengan mereka ya. Wa tanbihuhum, mengingatkan mereka, wa tadhkiruhum birifqin wa lutfin, dan juga memberikan ya, tazkir ya, memberikan nasihat ya, atau memberikan kebaikan dengan penuh kasih sayang dan kelembutan. Wa i'lamuhum bima ghafalu anhu, dan menginformasikan kelalaian-kelalaian yang dilakukan. Ya. Wa tablighuhum min huquqil muslimin, dan menyampaikan kepada mereka tentang hak-hak kaum muslimin, artinya bagaimana pemimpin itu harus menjalankan tugasnya dengan baik gitu kan. Wa tarkil khuruj alaihi bisaib, dan menghindari melakukan ya bantahan atau mungkin kekerasan ya dengan pedang ya, atau ya mungkin bersikap kasar lah itu kan. Wa ta'lifu qulubin nas li ta'atihim, menyatukan kaum muslimin ya, atau hati manusia untuk mentaati ya, pemimpin. Wa sholatu khalfahu, sholat di belakang mereka ya. Kalau dulu kan yang pemimpin itu imam ya. Yang pemimpin adalah orang yang bisa memimpin dalam sholat, sehingga masyarakat senantiasa taat dan sholat di belakang imam ya. Wal jihad ma'ahum, berjihad bersama mereka ya. Bagaimana tadi ya sudah kita pahami, jihad itu adalah selain daripada qital tapi juga mengerahkan segala potensi. Wa an yad'u lahum bisolah, mendoakan mereka untuk kebaikan-kebaikan pemimpin. Ini kan berarti sangat baik itu kan ya, nasihatu di a'immatil muslimin. Kita seorang ya salah seorang dari anggota masyarakat dan satu negara, maka kita diperintah untuk mentaati, tapi taatnya itu kepada apa ya? Kepada pemimpin yang baik, pemimpin yang soleh. Tapi kalau tidak, maka menahan diri. Tsumma an-nasihatu li'amatil muslimin al-khamis. Wa amma nasihatu amatul muslimin wa hum man ada ulatul amri. Mereka yang selain daripada pemimpin yang tadi sebelumnya disebutkan. Fa irsyaduhum lima solihim fi akhiratihim wa dunyahum, mengarahkan mereka untuk kebaikan mereka di akhirat mereka atau agama mereka atau dunia mereka ya. Wa i'anatum 'alaiha, tolong menolong ya. Wa satri auratihim ya, berusaha untuk menutup aurat aib mereka, jangan ceritakan aib mereka kepada yang lain ya. Wa saddi khulatihim ya, menutup celah-celah yang mungkin bisa dijadikan sarana untuk mengkritik. Wadab ilmu dor anhum,
mencegah hal-hal yang membahayakan mereka, wajal bil manafi lahum, berusaha memperoleh yang bermanfaat, wa amarahum bil ma'ruf wa nahyuhum 'anil munkar, mengajak mereka pada kebaikan, mencegah mereka pada kemungkaran, biridkin wa ikhlasin wa syafaqati 'alaihim, dengan penuh kelembutan, ketulusan, dan juga yang lain ya, wa syafaqah, ya, bersikap penuh dengan kasih sayang. Wa tauqiri kabirihim, yang tua, yang dewasa, yang lebih besar dari dirinya, senantiasa menghormati. Wa takhawlihim bil mau'izah hasanah, dan juga meminta kepada mereka agar memberikan mau'izah, ya, nasihat-nasihat yang baik, pelajaran-pelajaran yang baik. Wa tarki ghishihim, dan menghindar dari bersikap curang, wal hasad, dengki, wa an yuhibba lahum ma yuhibbu li nafsihi minal khair, mencintai saudaranya sebagaimana dirinya dicintai. Ya. Wa yakrahu lahu ma yakrahu li nafsihi min ahwalihim bil qawli wal fi'li. Ma yakrahu li nafsihi min al makruh, ya. Jadi membenci apa yang dibenci oleh masyarakat, wadabu an amwalihim, mempertahankan harta mereka, ya, wa aradihim, dan penghormatan mereka, ya, atau ya senantiasa memelihara 5 maqasid, ya. Kalau dalam syariat ada 5 hal penting yang harus dijaga, dipelihara, dipertahankan. Nafsu, wal malu, wal aradu, wal naslu, wal aqlu, ya. Wa ghairu dzalika min ahwalihim bil qawli wal fi'l, dan sebagainya dari kondisi mereka baik perkataan maupun perbuatan. Wa hattuhum ala takhalluq, ya, dan memotivasi mereka untuk berakhlak, ya, akhlak yang baik, ya. Ya, tentunya semua ini adalah yang kita sebutkan untuk bisa dilakukan oleh, ya, kita sebagai nasihat. Nah, wan nasihatu, hakikatnya adalah nasihat itu fardu kifayah. Jadi fardu kifayah apa? Idza qama biha man yakfi saqata an ghairihi. Kalau sudah ada salah satu dari anggota masyarakat mampu nasihat, maka yang lain gugur, tidak wajib. Jadi hukumnya adalah fardu kifayah. Cukup 1 orang dalam 10 orang atau dalam 20 orang yang memberikan nasihat, dan disitulah menjadi jalan keselamatan bagi semua. Kalau tidak ada yang melakukan, maka semuanya berdosa. Wa hiya lazimatun ala qadri taqwa. Namun juga harus perhatikan, ya, nasihat itu kewajiban sesuai dengan kemampuan. Kadang ada yang tidak mampu untuk menjadi penasihat, ya, diri sendiri tidak seperti yang diinginkan, ya, atau di sendiri banyak maksiatnya, maka tidak ada nasihat, ya. Wa nasihatu fil lughati al ikhlas, yuqalu nasahtu ala asal idza sufaituhu wa qila ghairu dzalika alam. Tadi sudah disebutkan, ya, nasihat dalam bahasa itu adalah keikhlasan. Sebut demikian misalkan ungkapan nasahtu ala amal, ya, nasahtu asal, ya, idza sufaituhu wa qila ghairu dzalika wallahu a'lam. Kalau ini tadi sudah dijelaskan, ya, sudah masuk pada makna kalimat al-gharibah. Sama ini syaratnya tadi. Sebenarnya pengulangan saja sebenarnya ini. Baik, hal min soalin. Ustadz, visual Ustadz. Nah, Ustadz, kan ada nasihat li umatil muslim tentang
dengan pemimpin orang muslim ya Ustaz ya. Itu kan ada menyampaikan min hak tentang hak-haknya orang muslim itu. Bagaimana ada seorang muslim itu yang selalu menuntut haknya, tetapi di belakang itu tidak mengerjakan kewajibannya seperti itu. Seperti apa? Contohnya gimana? Putus-putus ya Ustadz. Putus-putus enggak. Ya, jadi kan tadi jadi ini gimana? Ya Ustaz, jadi ada seseorang yang selalu menuntut haknya, tetapi di belakang itu dia itu tidak mengerjakan kewajiban-kewajibannya sebagai umat muslim misalkan, atau kalau di kenegaraan dia jarang membayar pajak, tapi selalu menuntut hak-haknya gitu. Iya. Ya, kan memang kan harus ada kesesuaian ya. Setiap sesuatu pasti ada hak dan kewajiban. Ya, seseorang itu boleh menuntut haknya kalau kewajibannya sudah dilakukan ya. Sebagaimana kita boleh menuntut Allah ya, karena kita sudah menjalankan kewajiban kita. Allah punya hak. Hak Allah apa? Beriman, tidak mensyirikkan Allah, itu haknya Allah. Nanti kewajiban Allah memasukkan orang yang beriman ke surga. Nah, itu kewajibannya adalah memasukkan orang yang beriman, tidak mensyirikkan ke surga. Dalam kehidupan kita juga demikian. Ya. Kita ingin mendapatkan hak. Ya. Sebagai anggota masyarakat berhak untuk mendapatkannya. Apakah kita sudah menjalankan kewajiban? Nah, itu harus dipertanyakan. Ya. Dijawab bagaimana? Apakah sudah? Maka tuntutlah haknya. Tapi kalau belum, ya, kecuali kalau belum itu dia tidak mampu memang. Ya. Tapi ya harus mengaca diri juga kan. Ya, kalau misalkan dia orang kaya harus bayar pajak, tapi belum bayar pajak, penuntut. Ya, hak saya ini nih gitu. Nah, ini harus dipertanyakan juga. Atau yang lainnya kan. Tapi memang biasanya sesuatu itu harus senantiasa diseimbangkan ya, antara hak dan kewajiban. Kita pun ya memiliki hak untuk mendapatkan nilai ya, atau mendapatkan raport nanti kalian ya kalau setelah kuliah ya. Itu hak. Karena apa? Kewajiban sudah tunaikan juga. Apa kewajibannya? Ikuti pelajaran ya, atau bayar SPP misalkan. Kan itu kewajibannya kan. Kalau sudah tertunaikan ya berarti berhak. Kalau tidak maka salah satunya zalim jadinya. Ya, haknya seharusnya dikasih tapi tidak dikasih. Padahal sudah kewajiban sudah dilaksanakan, berarti ada yang zalim di situ. Nah, begitu juga dengan pemimpin juga demikian, dia punya hak, punya kewajiban. Gitu kan? Jangan sampai cuma diperintah meminta hak mereka sebagai pemimpin tapi kewajiban dilaksanakan. Ini juga nggak boleh ya. Rakyat disuruh taat, tapi kewajibannya untuk memberikan kesejahteraan nggak terlaksana. Rakyat disuruh bayar pajak, tapi pajaknya dipakai untuk yang lain, gitu kan? Ya, tidak digunakan, tidak dimanfaatkan, bahkan ada yang dikorupsi, misalkan. Nah, ini nggak benar juga. Masing-masing harus bekerja sama, berusaha untuk seimbang. Ya, kayak tadi iltiam itu kan, harus sesuai, harus seimbang. Ya, di mana rakyat memang meminta haknya dan menjalankan kewajibannya, pemimpin juga kebalikannya. Seperti tadi kan, Allah punya hak. Nah, kewajiban Allah apa setelah itu? Kalau haknya sudah didapat, kewajibannya memasukkan dia dalam surga. Dan juga memasukkan hambanya ke dalam surga. Nah, pemimpin juga demikian. Dia punya hak. Haknya apa? Ditaati. Haknya diikuti. Kan? Haknya ya selalu dihormati, dijaga. Ya. Jati diri dia. Tapi kewajibannya apa? Nah, kewajibannya adalah bagaimana masyarakatnya bisa sejahtera. Masyarakat bisa mendapatkan apa yang memang menjadi kebutuhan mereka dalam hidup bernegara. Jadi masing-masing harus laksanakan tugasnya masing-masing ya. Bagaimana dia mendapatkan haknya, bagaimana juga menjalankan kewajibannya. Ya, hakada. Nah, Ustaz, berarti kalau misalkan dia tidak seimbang, dia menzalimi diri sendiri dan orang lain juga Ustaz.
Betul. Jadi dua-duanya kena. Ya. Ya, dia tidak menjalankan salah satunya atau tidak menjalankan kewajibannya, dia menzalim diri sendiri karena dia tidak menunaikan gitu kan. Dia kayak tadi kan kepada Allah. Seorang hamba berkewajiban beribadah, taat. Kalau dia tidak melaksanakan, dia zalim terhadap diri sendiri. Dan juga zalim kepada Allah juga. Allah kan berhak disembah. Ya. Nah, ketika hanya sang hamba sudah taat, maka ya walaupun Allah Maha tahu ya apa yang memang dia lakukan, tapi cara zahirnya Allah juga punya kewajiban untuk memberikan yang terbaik sesuai dengan janjinya kan. Innallaha la yukhliful mi'ad. Allah tidak akan melanggar janjinya kan. Kalau orang yang taat, yang patuh, maka akan dimasukkan ke dalam surga atau mendapatkan ganjaran yang sangat mulia. Wallahu alam. Hadza. Nah, Ustaz, syukran. Afwan. Ada yang lain? Ustaz, apa boleh tolong dijelaskan lagi yang di bagian amalul jaza, Ustaz? Yang dinul jaza. Dinul jaza. Yang dima'ani. Yang dinul jaza itu ada terbagi dua kan? Ya, bahwa agama itu ada dua makna, ada jaza, ada amal gitu kan. Dinul jaza. Ya. Agama adalah perbuatan, agama adalah balasan. Kalau kita lihat di dalam tadi apa di dalam ayat Al-Qur'an kan itu nampak kan bahwa Allah Subhanahu wa taala ya berfirman Maliki yaumiddin dan waraditu lakumul Islam madinah. Ya. Di sini ya. Ini kan bahwa agama itu adalah perbuatan, agama itu adalah jaza. Ya. Agama berarti merupakan aktivitas, ya, bahwa kita dalam kehidupan sehari-hari harus memiliki agama. Nah, agama itu harus kita tunaikan, kita jadikan sebagai aktivitas yang berdasarkan agama Islam. Itu namanya al-amal. Tapi ada juga ad-din itu artinya balasan. Artinya ya Allah Subhanahu wa taala memiliki balasan, Maliki yaumiddin. Bukan berarti Maliki yaumiddin adalah hari pekerjaan, hari perbuatan, tapi hari pembalasan. Ya. Jadi dinul jaza artinya agama sebagai balasan, agama sebagai pekerjaan atau perbuatan, yaitu ketika Allah berfirman waraditu lakumul islama dinan. Islam sebagai agama yang dilakukan, yang diamalkan, yang dikerjakan. Nah, maksudnya seperti itu. Gimana? Maksud balasannya itu ini Ustaz, ganjarannya Allah kasih ke kita. Iya, maksudnya balasan itu ganjaran. Kan setiap amal ada balasan, ada ganjaran. Jazaa'u sayyi'atin bimisliha kan. Yang buruk akan mendapatkan balasan ganjaran sesuai dengan perbuatannya. Ya. Jadi yang maksud jaza itu artinya ganjaran, balasan dari setiap perbuatan. Makanya kalau orang yang tidak paham akan mengatakan kan Maliki yaumiddin, artinya Allah memiliki agama. Ya. Allah memiliki hari agama. Maksudnya apa hari agama ya? Bukan itu maksudnya, tapi adil di sini adalah al-jaza. Allah menguasai atau memiliki hari pembalasan. Setiap orang akan diganjar. Setiap orang akan diberikan sesuai dengan perbuatannya, ya. Baik akan mendapatkan kebaikan, buruk akan mendapatkan keburukan, gitu kan. Itu namanya ad-din. Tapi kalau di lain di ayat lain jangan diartikan waraditu lakum Islam dinan balasan ya, tapi di sini adalah pekerjaan. Islam itu harus menjadi nilai-nilai yang diaktualisasikan atau ajaran yang senantiasa diamalkan, ya. Bukan sekedar balasan ya, tapi adalah pekerjaan. Ya. Itu maksud dari agama sebagai al-jaza wal amal.
Ya. Baik, al-akhir. Ini ya, hal sami itu al-khabar ma yata'allaqu bi ad-dirasa wal imtihan. Nah, Ustaz. Nah, kaifa mata nurid anu adil imtihan? Kaifa law kana fi usbu' al-qadim? Bagaimana Ustadznya saja? Nah, kalau saya siap aja. Kalau pekan depan berarti materinya bertambah ya Ustaz? Materinya bertambah? Gimana maksudnya? Bahkan kita sampai hadis yang ke-7. Sekarang 7. Nah, kalau misalkan ini berundur-undur gitu, ini nggak Ustaz bertambah nggak? ya tergantung. Kalau yang mau ditambah, kalau nggak apa-apa. Cukup di sini ya, 7. Pekan depan ada ujian nggak yang di materi lain? Ada Ustaz. Kalau hari Jumat, di hari Jumatnya tidak ada Ustaz, cuma di hari lainnya ada. Ya, hari lain ya. Ya, dipersilakan saja kesepakatan. Hari ini kita sepakati mau pekan depan atau mau Jumat yang akan datang lagi ya. Ya, untuk ujiannya kisi-kisinya itu pertama hadisnya dihafal ya. Hafal kan? Jadi nanti metodenya menyambung hadis ya. Hadisnya disambung ya. Hadisnya nanti dipotong-potong, nanti disambung. Yang kedua, mengharokatkan hadis. Hadisnya tidak berharokat, nanti silakan diharokatkan. Yang ketiga, hadisnya diacak, nanti disusun kembali. Ya, acak hadis, nanti diminta untuk disusun. Syarah hadis nggak ada ya Ustaz? Nah, syarah sih enggak, ya. Paling al-istimbat. Ya. Jadi bagaimana untuk memberikan intisari, ya menyebutkan intisari dari hadis. Ya. Apa kira-kira pelajaran yang dipetik dari hadis tersebut? Kalau syarah mungkin enggak terlalu panjang, cukup mungkin intisari saja. Ya. Nah juga yang perlu adalah apa? Tarjamatul rawil hadis ya. Jadi untuk menyebutkan ya kan kita tadi sebutkan misalkan Tamim, siapa Tamim? Tamim ada Tamim Ibnu Aus Ad-Dari ya. Dia ada rahib ya. Dia ada sini siapa si Umar ya? Kapan masuk Islam Umar ya? Itu namanya tarjamatul rawil hadis ya. Bukan terjemah diterjemahkan ke bahasa Indonesia ya. Tapi terjemah itu artinya CV-nya ya. CV-nya. Bagaimana biografi singkat beliau dengan bahasa Arab yang sudah kita pelajari kan. Ada berapa kira-kira situ? Kalau dari kasus 7 ini. Ada berapa orang sahabat yang disebutkan? Ada 6 kan ya? Ada Umar 2 hadis ya. Hadis pertama, hadis kedua Umar. Hadis ketiga anaknya Umar ya, Abdul bin Umar. Yang keempat atau yang ketiga hadis siapa? Hadis Abdullah bin Mas'ud ya. Kan? Terus yang kelima, hadis yang kelima urutan keempatnya Hadisnya Aisyah, Aisyah. ya, istri Nabi ya. An Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha. Ya. Tsumma al hadis asadis man rawil hadis Nu'man ibnu Bashir. Bashir, anak Ibnu Bashir. Wal akhir Tamim Abu Ruqayyah Tamim ibnu Aus Ad-Dari. Jadi itu yang akan kita laksanakan kisi-kisi dari ujian. Gampang insya Allah. Ya.
Ujiannya pekan depannya aja, Ustaz, tapi materinya sampai 7. Oke, nggak apa-apa. Nggak bahasa. Nah, Ustaz, Nggak bahasa. berarti pekan depan masih nambah materi tapi nggak masuk UTS ya, Ustaz? Iya, insya Allah. Ya, birrohah. Ya. Syukuran, Ustaz. Nah, ya. Yang penting kan ilmunya, bukan ujiannya. Ya. Ya, ilmunya kalian dapatkan dari hadis ya. Jadi belajar itu bukan untuk ujian ya. Walaupun ujian tetap dilaksanakan ya. Tapi yang penting kan memahami, mendapatkan ilmu dari pelajaran yang didapat, diantaranya adalah hadis. Baik, hal misalnya akhir. Ustadz soal. Ya. Tadi kan Zara tanya itu ya Ustadz ya tentang kepemimpinan gitu. Kalau misalkan pemimpinnya itu tidak melaksanakan kewajiban, apakah sebagai rakyat gitu harus menunaikan haknya juga atau nggak usah? Dan kalau nggak usah itu apakah nanti kita berdosa, Ustadz? Jadi bukan menunaikan hak, tapi menunaikan kewajiban ya. Jadi kalau misalkan pemimpin, ya, pemimpin tidak melaksanakan kewajibannya. Ya. Nah, sekarang rakyat bagaimana? Apakah dia juga berkewajiban untuk menunaikan kewajibannya atau menuntut haknya, gitu kan? Antara dua, apakah dia mau melawan atau juga dia mau membangkang, ya, menolak segala kewajiban yang ditunaikan, walaupun nanti mereka pemimpin itu akan melakukan tindakan-tindakan, ya, tidak taat atau juga tidak mau taat melanggar undang-undang, gitu kan? Nah, ini akan menjadi masalah, ya. Ya. Nah, sekarang kita tidak perlu membalas, ya, cukup ya laksanakan kewajiban, ya, agar yang terkena itu dia saja, ya. Yang zalim kan dia, kita nggak perlu zalim, gitu kan? Daripada nanti membangkang, ya mereka menggunakan dalih sebagai pemimpin harus ditaati, walaupun dia sebenarnya nggak taat ya, terhadap undang-undang, walaupun dia tidak melakukan kewajiban, ya urusan dia itu kan, kalau sudah tidak melaksanakan undang-undang atau tidak melaksanakan kewajibannya. Sementara rakyat tetap ya melaksanakan sesuai kemampuannya untuk menjalankan kewajibannya kan. Apakah bayar pajak, kalau terkait dengan perpajakan, terkait dengan keuangan, apa juga mengikuti undang-undang, gitu kan? Ya, itu yang memang hakikatnya menjadi kewajiban setiap rakyat, gitu kan? Sehingga kalau misalkan dia tidak melaksanakan, nanti sama-sama melakukan tindak kezaliman, ya. Kan lebih baik mereka saja yang melakukan melakukan kezaliman, sementara rakyat nggak perlu, ya, karena nanti urusannya masing-masing akan mendapatkan balasan dari Allah kan. Ya seperti itu mungkin ya. Ya. Baik, ya. Mungkin untuk sementara itu dulu ya. Nah, tapi bihaza idan itafaqna fi hadzal yaum annal imtihan ya sanujri ba'da usbu'ain ya. Idan hadhihi al-jumu'ah wa fi usbu' al-qadim al-jumu'ah laisa hunaka imtihan lakin ya fihi dars ya. Maka dalam yakun dahilun fi al-imtihan ya. Tsumma namshi ba'da dzalika al-jum'ah as-saniyah ba'da hadza al-imtihan. Wa ma'an imtihan ya alaikum au alaikunna antah fazul hadis wa fi al-asila sayujad hunaka ya itmam wa takmil hadis tsumma iqtal askal ya asyakal ya kadzalika ya mada tahsin ya ihsan al hadis al ghair murtab atau tartibil hadis kadzalika ya antah fazu asma wa tadhkur tarjamah rawil hadis ya una kasita min ruwatil hadis kadzalika anta khudu ma tastafid ya antas guru istifadah ma tastafidina min hadis aul istinbat.
Biasanya kalau istinbat itu bisa didapat kalau sudah paham hadisnya kan, maksudnya apa, maksudnya bagaimana. Cukup ya untuk menyebutkan 3 saja setiap hadis kalau nanti ditanyakan. 3 ma yustafad minal hadis. Bebas ya, ma yustafad apakah yang sudah saya sampaikan ya, atau yang sudah didapatkan, atau mungkin kalian sendiri bisa membuatnya sendiri. Menurut saya istinbatnya seperti ini. Menurut saya faidahnya seperti ini ya. Menurut saya pelajarannya seperti ini ya. La basa. Baik, syukran lakunna kasiran ala hudurikunna wastiraqikunna fil kulliyah fi hadzal yaum ya. Wa naltaqi insyaallah fi waqtin akhar wa nakhtatim darsana bi qiraati hamdalah wa kafaratul majlis. Alhamdulillah Rabbil alamin. Subhanakallahumma wa Alhamdulillah asyhadu an la ilaha illa anta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khairan Ustaz. Wa yakin jami'an.